Selamat datang di Novel Romantis. Sebelum lanjut silahkan like dan subscribe dulu, agar tidak ketinggalan update terbarunya. Hasrat Nikmat Wanita Idaman, bagian kedua. Pertemuan menuju nikmat. Aku duduk di meja dengan perasaan tak karuan. Peristiwa di klinik tadi membuat pikiranku acak-adut. Suara-suara itu, sampai akhirnya kesempatan untuk berbicara empat mata dengan Dokter Ara. Akhirnya aku tahu dari mulutnya sendiri kalau affair itu memang ada. Ia memiliki tujuan berbeda dari beberapa laki-laki yang affair dengannya. Pak Manajer, selain karena ganteng, ia hanya menggunakannya sebagai alat untuk mengamankan posisinya. Beberapa kali memang orang-orang berniat mendepaknya dari perusahaan, tapi dengan cerdik ia dekati Pak Manajer untuk membuat posisinya aman. Sampai 5 tahun ini, tak ada yang mampu menggeser posisinya sebagai dokter di perusahaan. Ternyata licik juga dokter ini. Lalu Mas Iwan. Pria berbadan tinggi dan tegap ini jelas memiliki kemampuan berbeda dengan Pak Manajer. Dokter Ara sedang menjalani long distance marriage dengan suaminya yang menempuh pendidikan di Thailand. Sudah bisa ditebak kebutuhan nikmatnya tidak terpenuhi. Sayangnya, Pak Manajer tak bisa memenuhi kebutuhan nikmatnya dengan baik. Muka aja ganteng, tapi stamina amburadul, kata Dokter Ara waktu menceritakan kisahnya. Dari Mas Iwan lah kenikmatan itu ia dapatkan. Sebagai atlet bulu tangkis, tentu Mas Iwan memiliki fisik yang sempurna. Tapi si jagurnya terlalu besar buat aku, katanya ketika memasuki bagian itu. Ya, aku makin yakin dokter seksi ini punya hasrat yang tinggi, sesuai dengan penampilan fisiknya. Tidak ada yang sempurna memang. Beberapa affair sebelumnya lebih banyak ia lakukan untuk kepuasan materi. Bahkan ternyata hanya 3 orang yang berhasil menikmatinya. 2 orang tentu kalian tahu, seorang lagi ternyata Pak Hadi, atasanku. Ini yang membuatku syok. Meski hanya cinta 1 malam, ia mengatakan Pak Hadi lumayan dalam urusan ranjang. Mereka sepakat untuk tak mengulanginya karena tahu akan membuat masalah di kemudian hari. Dan Pak Hadi tahu benar risiko itu. Dokter Ara ini memang aneh. Kadang dia bisa begitu menggoda, kadang juga ada perasaan kasihan melihat permasalahan yang dia miliki. Kami menjadi lebih dekat setelah itu. Beberapa kali saling berbincang via WhatsApp. Tapi kami belum bertemu lagi. Pembicaraan kami pun tak ada yang berbau nikmat, sekadar bercanda dan saling sapa. Suatu siang, aku sedang istirahat di ruangan. Ada pesan masuk. Dokter Ara. Kenapa dok? Mas Iwan kayaknya nggak mau hubungannya lanjut, balas Dokter Ara. Kamu besok pulang. Rencana sih nggak. Jalan-jalan ke Basudil yuk, aku sumpek, ajak dia membalas pesanku. Nggak apa-apa nih hari libur. Tanyaku. Aku bilang lembur aja. Jam berapa? Ketemu di mana? Balasku. Pagi aja, jam 7, ketemu di pertigaan daerah sesuatu. Oke deh, balsaku. Percakapan siang itu selesai. Besok memang hari libur. Dan akan jadi pertemuan kedua kami. Keesokan hari, aku naik bus untuk menuju tempat kami janjian. Hanya sekitar 30 menit dari tempat tinggalku. Turun dari bus, kulihat ada mobil Honda Jazz warna putih sudah terparkir tak jauh dari pertigaan. Aku memutuskan langsung menghampiri. Ia menyadari kedatanganku. Aku masuk di kursi penumpang. Ia yang menyetir. Aku memang belum terlalu mahir menyetir, dan kami akan melalui jalanan berkelok cukup ekstrim. Kami menjadi lebih akrab. Dia orang yang enak diajak bicara sebenarnya. Kalau kita berhasil menghilangkan pikiran nikmat kepadanya. Kami terus bercanda sepanjang perjalanan. Sampai di tujuan, salah satu wisata alam untuk bersantai dan melihat perkebunan kopi dan sayur. Dokter Ara memarkir kendaraan sedikit di ujung, terpisah dari beberapa mobil. Hanya ada 4 mobil saat ini. Hari Sabtu memang tak terlalu ramai, karena sekolah juga masih masuk. Dan ini masih pagi sekali. Pengunjung di sini juga lebih banyak keluarga. Entah kenapa kami memutuskan untuk tidak langsung keluar dari mobil. Dokter Ara menurunkan sandaran kursinya. Ia rebah dan menghela nafas panjang. Aku menengok dan mendapatkan pemandangan yang luar biasa.
Dengan pemandangan ini rasanya sulit untuk berpikir jernih. Kutengok lagi, ia memejamkan mata. Dadanya terlihat membusung. Bajunya pun mendukung. Kemeja putih yang berbahan tipis. Aku menghela nafas. Mudah-mudahan aku bisa menghilangkan pikiran ini. Sebenarnya apa yang aku cari ya, Mas? Ia memang selalu memanggilku dengan sebutan Mas ketika berbincang. Menurut Bu Dokter apa? Aku semacam punya ambisi yang sangat besar. Dalam hal, aku penasaran kemana arah pembicaraan ini. Semuanya, materi, jabatan, sampai kenikmatan, dia masih menatap ke langit-langit mobil. Lalu, padahal sebenarnya suamiku juga orang yang baik. Kesalahannya cuma sekolah ke luar negeri, dan itu tidak sebentar. Dipikir aku tidak butuh kepuasan batin apa, ia mulai menggerutu. Tapi apa itu bisa dijadikan alasan, Dok? Bisa. Wanita itu juga punya hasrat nikmat, Mas, ia menghela nafas, dan aku jenis wanita yang punya hasrat tinggi. Aku makin bingung kemana arah pembicaraan ini. Aku diam. Tak ada kata yang layak untuk keluar dari bibirku. Aku hanya menatapnya. Sesekali. Itulah kenapa aku sedih waktu Mas Iwan bilang seperti itu kemarin. Dia bahkan gak ngomong langsung, tapi lewat wa. Katanya dia habis didudukan oleh manajernya, raut wajahnya membingungkan. Antara sedih dan menahan hasrat. Aku makin bingung. Jangan-jangan ini kode. Tidak, tidak. Aku masih belum siap. Apalagi aku sama sekali belum berpengalaman. Salah satu tujuanku memang menaklukkannya. Dan ini bisa saja terjadi saat ini, melihat gelagatnya. Tapi, tidak secepat ini juga. Aku memang sudah pernah berhubungan nikmat dengan mantan pacarku. Tapi frekuensinya masih minim. Dan aku merasa kemampuanku tidak terlalu bagus. Kalau aku yang memulai dan hasilnya memalukan tentu harga diriku langsung jatuh. Aku harus memposisikan diri dengan baik. Aku harus tenang. Tapi susah sekali. Hasrat nikmat dan rasa takut bercampur jadi satu. Gila. Aku tak bisa menggambarkan perasaanku saat ini. Jantungku berdetak sangat kencang. Mungkin lebih kencang dari kecepatan mobil Formula 1. Sial. Kalau si Tio bisa memuaskanku sih nggak masalah. Dia baru 3 menit udah keluar. Kalau aku keluar juga gitu enak, lah ini nanggung. Baru mulai panas, omongannya makin tak karuan. Aku makin bingung. Dia kemudian menatapku. Aku bingung itu tatapan apa. Mungkin hasrat. Mungkin meminta pendapat. Mungkin berharap. Mungkin. Semua kemungkinan berlomba mengisi pikiranku. Aku berkeringat. Rasa malu mulai ingin masuk melihat aku tak bisa melakukan tindakan apapun. Aku takut Dokter Ara tahu keadaanku. Bisa jatuh harga diriku. Suasana ini ingin cepat kuakhiri. Kamu berpikiran sama denganku nggak, Mas? Ia bertanya sambil menatap mataku. Tajam. Maksud Bu Dokter, bodoh. Kemampuanku menghadapi wanita memang payah, gerutuku dalam hati. Dia mendekatkan wajahnya. Aku hanya diam. Menatap matanya dalam-dalam. Aku kikuk. Aku tak bergerak. Ada perasaan takut kalau ada orang yang memergoki kami di dalam mobil. Bisa-bisa kami diarak ke kantor polisi. Aku harus memutuskan. Jangan di sini Bu Dokter. Kalau kita digerebek gimana? Aku menangkap wajahnya. Kutahan wajahnya dengan menahan dagunya dengan lembut. Lalu kuarahkan tanganku ke pipinya. Dengan lembut. Gila. Kulit wajahnya halus sekali. Aku mengelusnya dengan jempolku. Aku tak tahu dari mana datangnya keberanian ini. Aku mengalahkan segala kemungkinan yang ada di kepala dengan tindakan yang sangat brilian. Aku menang. Aku adalah pemenang di situasi ini. Aku tak peduli apakah nanti akan mendapatkan nikmatnya atau tidak. Aku jelas menunjukkan diri bukan lelaki gampangan. Tapi sepertinya aku berlebihan. Ah, biarlah. Euforia atas keberanian ini harus dirayakan. Dia memelukku. Mungkin hanya 10 detik. Gila. Kesempatan ini datang juga. Aku memeluk Dokter Ara. Aku mendapatkan pelukannya. Aku menang. Cepat atau lambat aku akan mendapatkan kenikmatan Dokter Ara.
Soal apakah aku mampu meladeni hasrat besarnya itu urusan nanti. Strategi itu bisa disusun kemudian. Aku ingin menikmati momen ini dulu. Pikiranku lebih banyak untuk menyiapkan strategi setelah ini. Ah, entahlah. Biarkan ini mengalir seperti seharusnya. Aku harus siap. Setengah jam berlalu, Dokter Ara mengajak pergi. Aku mengiyakan. Kami cabut dari tempat itu dan menuju pusat kota Basudil. Kita mau kemana, Dok? Aku memberanikan diri bertanya. Udah nurut aku aja, ia tersenyum. Manis sekali. Dokter bilang pulang jam berapa? Nggak bilang, cuma pamit lembur saja. Ya sudah aku manut, aku makin deg-degan. Ia memacu mobil menuju kota Jebrak. Aku yakin ia akan membawa kami ke hotel. Setahuku, di kota Basudil tidak ada hotel yang mau menerima pasangan bukan suami istri, sedangkan di kota Jebrak lebih bebas. Kami memang tak banyak bicara sepanjang perjalanan kali ini. Sesekali ku beranikan diri memegang tangannya. Ia selalu tersenyum dan merespon dengan menggenggam tanganku. Hangat. Aku sedikit tak percaya kami sampai pada tahap ini. Benar dugaanku. Ia mengarahkan mobilnya ke salah satu hotel di kota Jebrak. Ini hotel menengah, mungkin bintang 3. Cukup baru sepertinya dengan bangunan yang didominasi oleh kaca. Setahuku hotel ini masih dalam tahap pembangunan ketika aku masih sering berkunjung di kota Jebrak. Ia memintaku tetap di dalam mobil, ia yang keluar memesan kamar. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Di kamar 327 ya. Kunci mobilnya dan langsung ke kamar. Aku udah di dalam. Aku membaca pesan itu dengan perasaan tak karuan. Mudah-mudahan saja aku tak mengecewakannya. Aku yakin tak akan sehebat Mas Iwan. Semoga aku lebih baik dari Pak Tio, manajer itu. Keluar dari mobil, aku langsung menuju kamar yang dimaksud. Aku berhenti di depan pintu. Aku ragu. Kuyakinkan lagi bahwa ini memang tujuanku. Menaklukkan Dokter Ara. Menaklukkan wanita yang paling banyak dibicarakan di kantor. Wanita yang selalu menggugah hasrat untuk bangkit. Wanita yang selalu berpenampilan menggoda. Wanita yang memiliki suara sangat menggerahkan. Inilah waktunya. Berikan pengalaman yang luar biasa. Aku menyemangati diriku sendiri. Ku ketuk pintu kayu itu 3 kali. Pintu terbuka. Wanita itu tersenyum dari baliknya. Oh Tuhan, kenapa dia jadi lebih cantik dari biasanya? Dan tentu lebih menggerahkan. Waktu rasanya berputar lambat sekali. Setelah mengunci pintu, Dokter Ara duduk di ujung ranjang putih, menghadap ke jendela. Ia membelakangiku yang duduk di kursi. Kami saling diam beberapa saat. Suasananya ini seperti saat aku memergokinya di klinik. Seaneh itu. Aku bingung harus memulai dari mana. Nampaknya ia pun begitu. Kami sepertinya saling ragu, apakah ini memang benar-benar tindakan terbaik dari hubungan ini. Mas Awang. Bu Dokter. Kami menyapa bersamaan. Kami tertawa. Aneh sekali. Dan syukurlah, suasana kembali mencair. Aku memutuskan untuk melangkah. Kututup tirai jendela yang sebelumnya ia biarkan terbuka. Lalu duduk di sampingnya. Aku harus menjadi laki-laki yang sesungguhnya hari ini. Soal apa yang terjadi nanti atau kemudian hari, biarlah menjadi risiko yang kutanggung. Kami tersenyum. Ia memelukku. Lama sekali. Tanpa kata. Hanya terdengar nafas kami berdua. Yang sepertinya makin lama makin cepat. Aku merasakan tekanan pada area dadaku. Begini ternyata tekanan dari dada yang sering jadi bahan bercandaan teman-teman di kantor. Pikiranku tak bisa kualihkan. Selama ini memang dada inilah yang selalu membuatku penasaran. Tampaknya ada yang mulai bangun di bawah sana. Si Joni tahu saja kalau ia sedang dekat dengan wanita yang menggerahkan. Dokter Ara melepaskan pelukannya. Kami bertatapan. Entah kenapa proses ini lambat sekali. Aku memang tak ingin membuat ritmenya menjadi cepat. Aku ingin menikmati tiap prosesnya. Aku tak tahu bagaimana pengalamannya dengan laki-laki lain, yang kuyakini ia harus mengingatku dengan pengalaman yang lain. Kamu mau bantuin aku? Ia tiba-tiba bertanya. Aku tidak sehebat Mas Iwan, Bu Dokter, Sid.
Apa yang kukatakan? Aku tidak sedang mencari Mas Iwan. Atau yang seperti dia, ia tersenyum, meyakinkanku. Kami saling pagut. Lembut sekali. Ia sama sekali tak menunjukkan wanita dengan hasrat tinggi, kami menikmati tiap prosesnya. Tangannya jadi dingin sekali. Ku genggam ia. Tak lama kemudian, aku memeluknya. Ku keluarkan saja semua apa yang ku tahu. Sambil mengikuti insting sebagai laki-laki. Kami berdiri. Tinggi kami yang setara membuat proses ini jadi menakjubkan. Dengan saling memagut, kami melangkahkan kaki pelan-pelan menyusuri area kosong. Kami menikmatinya. Ia memejamkan mata. Kami terlena. Ini momen terbaik yang pernah kulakukan, dan kudapatkan. Entahlah berapa lama kami saling pagut. Nafas kami benar-benar tak teratur. Kami mengaturnya. Bertatapan, dan tersenyum. Kamu beda, Mas, suaranya makin menggerakkan dengan kondisi seperti ini. Gila. Aku bisa menaklukkannya. Aku mendapatkannya. Wanita yang paling dibicarakan di kantor kini memeluk tubuhku. Ada perasaan bangga. Tapi jangan takabur, Awang. Kamu belum tentu bisa memuaskannya. Kami sudah sampai di ranjang. Aku berada di atasnya. Matanya sayu sekali. Hasrat nikmat telah menguasai kami. Bersambung.